hubungi saya, Brian, Kakak Tony, Daniel, David, Rachel kalau butuh ride, saudara, kita bisa untuk kita bisa berikan ride kalau ada yang butuh ride bagi yang mau baru suka akses. Itu saja. Kalau ada pertanyaan dan ada tambahan nanti saya berikan kesempatan. Terus saya mau lanjut untuk laporan retret. Untuk laporan Natal dan retret, panitia Natal dan retret, pemasukan dan pengeluaran. Untuk retret saudara-saudara, untuk registration kita pemasukan ada 9.175 itu dari registration fee, dan kita ada 2020 Christmas balance. Jadi waktu Natal kita ada uang sisa, kita balance forward untuk acara retret yaitu 2.674. Terus kita ada cari dana, nasi kuning itu dapat 1.438, jadi total pemasukan ada 13.287. Dan untuk pengeluaran dari retret itu termasuk resortnya, makanan, rental, alat-alat, t-shirt, total pengeluaran adalah 13.279.20. Hampir sama kayak budget gereja. Jadi pengeluaran 13.279, sisanya 780. Perfect ya saudara-saudara. Jadi budgetnya tuh good budget, kepake semuanya saudara-saudara. Kalau bikin budget lebih bagus. Puji Tuhan, itu saja. Kalau ada pertanyaan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat laporan dari Akses dan juga panitia Natal dan Retreat. Kita akan lanjut terus dengan laporan dari Sunday School. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini saya masih ada di Sunday School. Sebagai pimpinan Sunday School, saya sangat bersyukur Tuhan memberikan ini tidak mudah ya saudara, karena anak-anak banyak anak-anak. Saya sangat berterima kasih buat Tuhan ini dan semua Tuhan, dan saya sangat berterima kasih. Bulan November kemarin saya lupa ya saudara, saya berterima kasih kepada semua parents, semua partisipasi yang ikut ambil field trip anak-anak Sunday School ke Arizona. Cukup jauh, tapi semuanya penuh sukacita ya saudara, dan terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kemana kamu pergi, mereka juga ada bersama dengan kami. Kami sangat menikmati sumber luar biasa Tuhan itu, biar di masa pandemik, tapi kami masih bisa field trip ke Arizona, drive dari anak-anak, orang tua, sampai oma opa, warga Sunda ikut semua. Jadi semua ambil waktu, ambil off. Kami anak-anak Sunday School semua, kami penuh sukacita, kami sangat diberkati. Sekali lagi terima kasih buat trip ini. Saya sangat bersyukur, biar trip jauh di mana, catering selalu ada. Terima kasih buat keluarga Sabtaji, dan kami juga punya travel agent, Ibu Bendahara kita, Ibu Ira. Semuanya berjalan dengan baik. Setelah semua ini Tuhan atur bagi kami untuk film trip di tahun depan. Karena ini udah Arizona, tahun depan mungkin lebih jauh lagi. Jadi nanti diumumkan lagi, tapi puji Tuhan, itu saja. Untuk tahun ini, tahun 2021, kami
ketambahan selama 2021 kami ketambahan Sunday School teacher. Jadi pertama kami cuma 6 dan sekarang kami ada tambah 4 ini dari anak-anak Access. Saya bersyukur ya di gereja ini kami bertumbuh dari mereka Sunday School, mereka Access dan mereka sampai jadi ke Sunday School teacher. Karena firman Tuhan itu ada, firman Tuhan itu hidup. Jadi saya sungguh diberkati. Jadi mereka dari Sunday School sampai akhirnya mereka juga mengajar menjadi teacher Sunday School yang ada di sini. Jadi kami ada 9, 2 full time ketambahan Rachel Wage dengan Ibu Sarah Mawe, mereka full time. Mereka memiliki Tuhan, mereka full time di tahun yang start dari tahun lalu mereka full time sebagai guru Sunday School, dan kami ada ketambahan Samvina juga dengan Michelle, mereka masih helper kami. Jadi puji Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya sangat diberkati dengan anak-anak Sunday School ya saudara. Jadi untuk Sunday School seperti tahun lalu sudah berjalan, kami ada 3 kelas, small class, middle class, and big class. Jadi small class itu dari toddler and kindergarten. Untuk middle class, first grade to third grade. Terus kalau big class, 4 sampai kelas 6, 6th grade. Seperti tadi Bapak Michael sudah umumkan, tahun ini ada beberapa yang akan transfer ke Access. Puji Tuhan, termasuk anak saya. Nggak kerasa ya saudara, dari Sunday School mereka sekarang ke Access. Jadi mungkin ada 3 atau 4 setelah summer break mereka akan transfer ke Access. Puji Tuhan, berkat itu melimpah ya saudara. 3 pergi dan 3 baby akan datang. Dan di tahun ini kita ketambahan baby dari Ibu Sarah, Ibu Aisyah, dan Ibu Odia. Mungkin saudara belum tahu kali Ibu Odia next baby. Kami dipuji Tuhan, kami bertambah dari dalam, dan terima kasih juga tahun lalu kami ada fundraising buat anak-anak, dan terima kasih juga buat donasi saudara-saudara sepanjang tahun. Setiap kali event Easter, Christmas, kami selalu ada donation dari orang tua, dari berupa makanan, segala keperluan Sunday School ya saudara. Semua kami tercukupi, bukan tercukup, melimpah ya saudara. Kami selalu terima berkat-berkat dari saudara. Dan mungkin itu saja dari saya. Jadi di tahun berikut pasti akan ada Sunday School trip lagi. Kalau saudara ada juga question, pertanyaan-pertanyaan dari saudara, mungkin habis ini saudara boleh tanyakan. Jadi total Sunday School saat ini jumlahnya ada 28 kids. Terima kasih buat pimpinan Sunday School. Puji Tuhan, kita lanjut terus dulu dengan pimpinan musik. Ada shalom. Puji Tuhan, saudara, saya bersyukur saya ada di depan saudara. Speaking on behalf of worship team, saya bersyukur, berterima kasih sama Bapak Gembala Ibu Rohani masih mempercayakan saya. Kalau saya lihat-lihat saya udah yang nggak pernah diganti-ganti ya saudara. Bukan saya bosan, saya sukacita. Oleh sebab itu saya berterima kasih. Kalau saya masih ada di depan sini, berarti kepercayaan dari Bapak Gembala dan jemaat untuk
untuk worship team ini. Saudara, tim ini saudara, untuk brief aja, saya mau kasih my opinion tentang tim ini. Bukan hanya tim yang setiap minggu mengiringi, cuma sekedar mengiringi praise and worship, cuma sekedar mengiringi pujian penyembahan kita, tapi saya bersyukur karena tahun demi tahun Tuhan bentuk kami, instead of just be yang mengiring lagu-lagu yang kita nyanyikan tiap hari Minggu, tapi tim inilah yang membantu the church as the body of Christ untuk selalu mengingatkan the love of God. Bukankah saudara alami waktu saudara praise and worship di rumah sendiri, di waktu-waktu saudara sendiri, waktu kita memuji Tuhan, waktu kita worship Tuhan, kita ingat, wow, I wanna stay here, I wanna stay in this worship. Itu, dan tim inilah yang membantu kita setiap minggu, setiap hari Minggu untuk always ingatkan akan nature kita, ingatkan akan kasih Tuhan, mengingatkan akan kasih kita kepada Tuhan. Jadi terima kasih untuk semua aparat yang ada di depan, aparat anggota-anggota yang ada di depan, worship leader, singers, musisi, kita semua, dance ministry, which by the way kita ketemuan satu anggota di dance ministry, yaitu saudari Summer Monday. Kalau saya ngomong di rumah saudara-saudara tentang pelayanan, saya nggak ngomong sama dia sebagai anak saya ngomong seperti saya ngomong kepada saudara-saudara sebagai pelayan. Jadi kadang-kadang dia bilang, "Daddy, why you so mean?" Enggak, saudara-saudara, tapi puji Tuhan kita ada, sebagaimana kita ada di depan setiap hari Minggu itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kita yang mau secara rutinitas, tapi itu semua kebaikan Tuhan, dan kita mau express bagaimana Tuhan telah anugerahkan kita dengan gifts, dengan talenta, dan kita mau express itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga saya ucapkan bagi wadah dari sound system, yaitu Bapak Leo, yang throughout the whole, beri kemuliaan bagi Tuhan. Throughout the whole year dia bantu worship tim musik ini. Saudara lihat sendiri kan, bukan itu indoor, it doesn't matter ibadah itu di held indoor atau outdoor, waktu kita masih ibadah di luar, tidak ada satu minggu yang kita miss untuk kita istilahnya compromise, kita akustik service aja tidak, tapi throughout the whole year kita provided dengan full musik, dan itu semua karena bantuan dari Bapak Leo. Terima kasih. Ibadah-ibadah kita di park juga, dia selalu tanya kalau semama ada park service hari Sabtu, dia udah teks saya, ding nih hari Jumat, ayo kita mau bikin apa. Jadi dia selalu siap, saudara-saudara. Bahkan juga kemarin di retreat, saudara, hal-hal yang last minute dia come up dengan banyak ide-ide, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang saya mikir, terus terang saudara-saudara, karakter saya dengan karakter Bapak Leo itu sangat beda, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan kita ada di ministry yang berdekatan. Saya di ministry musik, dia di ministry sound system, dan kalau saya mau memenuhi keinginan saya saya suka maintain things. Kalau dia suka, bukan ini bukan kejelekan, saudara, tapi ini plus, karena dia suka selalu upgrade, dia suka selalu melihat yang alat-alat yang lebih baik dari yang kita punya, dan puji Tuhan kita ada bergandengan tangan, saudara-saudara, di ministry musik dan ministry sound. Karena kalau musik tidak ada sound,
saudara akan melihat alat-alat yang lama-lama semua. Itu keyboard yang terakhir saya pakai itu udah saya ingat dari tahun udah tahun, ya saya nggak ingat tahun berapa, tapi itu udah lama sekali saudara-saudara. Dan untuk mempercepat saja, jadi tahun 2021 ini saudara-saudara kita selalu full band, kita selalu meskipun itu di park, di indoor atau di outdoor, di retreat, itu semua provided. Dan tahun 2021 kemarin kita udah ada pembinaan musik tim worship dari entah retreat dan juga dari saudari Jessica Winnie Jessica dari JPCC. Meskipun nggak banyak yang datang pada saat saudari Jessica ini, tapi sudah kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan dari pembinaan ini saudara-saudara, dari untuk tim worship itu sangat obvious, sangat kita bisa lihat karena terus terang saudara-saudara, saya nggak banyak bicara kalau semua setiap hari Minggu, tapi saya tahu bahwa pengenalan firman Tuhan dalam setiap individu yang ada di entah itu backup singer, entah itu musisi, mereka sangat mengenal siapa mereka, sangat mengenal apa maksud dan tujuan ministry ini. Jadi saya nggak struggle sama sekali untuk berkomunikasi ke mereka karena mereka telah mengerti, mereka dewasa. Dan ini juga karena pembinaan semacam ini, dan saya rindu saudara-saudara tahun 2022 ini akan ada lagi pembinaan lebih lagi untuk pelayan-pelayan kita ini. Karena saudara sangat vital, sangat kritikal banget saudara-saudara untuk pelayan-pelayan mengenal kalau the whole team dan bahkan the whole church know the power behind praise and worship. Wow, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi di dalam gedung ini saudara-saudara. Every praise, every worship itu mengandung satu kuasa. Ya, saya nggak mau khotbah lagi saudara nanti. Jadi di tahun mendatang ini saya rindu ada pembinaan lagi, entah itu dari saya atau nanti ada program-program yang lain yang kita akan bikin. Dan satu lagi saudara-saudara, kita ada teman anggota yaitu saudara Charles Ewu sebagai yang dia tadinya singers, nah sekarang dia jadi singers dan drummer. Wow, bukannya naik pangkat, tapi sama pangkatnya karena hatinya sama, kan mungkin sama. Kalau lagi main drum hatinya lebih atau kurang, nggak, pasti saya tahu sama semua. Dan mereka berdua saudara-saudara, mereka saya tahu Mike dan Charles, kalau saudara-saudara bisa lihat tadi Mike mainnya udah kayak profesional. Itu karena mereka berdua invest, mereka beli drum listrik di rumah dan mereka bisa latihan. Itu latihan adalah the keywords, latihan. Puji Tuhan. Dan tadi Pastor Youth kita udah bilang kita ada lagu baru saudara-saudara, judulnya I Declare. Mungkin minggu lalu nggak seberapa dibawakan secara secara original karena ada beberapa pertemuan, tapi ini lagu pertama kita di tahun ini, Creation of Mount Carmel, Creation of Access. Terima kasih, puji Tuhan. Demikian laporan dari kami tim worship. Nanti kalau semua ada pertanyaan dan suggestion nanti dibawakan sesuai. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih dari tim musik. Selanjutnya kita lanjut terus, tinggal sedikit lagi untuk laporan dari Soundman.
Shalom, Bapak Ibu, terima kasih. Saya masih di sini, saya masih dipercaya. Saya suka belanja, betul, Bapak Charles, saya salah. Saya suka upgrade sana, upgrade sini, karena buat Tuhan selalu coba beri yang terbaik, saudara. Dan ukuran itu kembali kepada saudara sendiri. Kadang-kadang saya udah nggak mikirin duitnya dari mana, tapi Tuhan pasti selalu sediakan, saudara, di in time of needs, ya. Banyak inventory yang mau saya sampaikan, cuma saya belum ada makalahnya yang terperinci secara detail. Tapi untuk sampai dengan saat ini, puji Tuhan, kebutuhan Mount Carmel, Shine or Rain, kita selalu full dalam praise and worship, khususnya di bidang musik. Di park, di luar, di dalam, di mana, saudara, kita selalu ready, saudara. Apapun kebutuhannya, seberapa besar venue-nya, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya dan tepat pada kebutuhannya. Di tahun-tahun semakin kesini, semakin saya diberikan wisdom. Lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Saya mulai dari yang hanya sekedar tahu gimana ngatur frekuensi low, mid, dan high, terus ditambahin mixer yang baru, ada recording dulu, sekarang sudah dilanjutkan oleh Bapak Roni. Sungguh saya diberkati, saudara. Saya belajar di sini bukan hanya sebagai beginner, tapi puji Tuhan, dari sini, dari gereja ini, saya dikasih kesempatan untuk melayani di gereja lain, untuk preset mereka punya sound system. Dari gereja ini itulah buah-buahnya, dan sampai dengan saat ini, saudara bisa lihat, walaupun speaker kita yang dari zaman waktu kita baru mulai gereja, kita masih pakai sampai saat ini, walaupun subwoofernya udah nggak match, yang sebelah sana dari rumah kita nggak udah pakai, jadi kita pakai di sini. Yang sana kita pernah beli waktu itu pair, tapi satunya udah blown, saudara. Jadi kita coba optimalin semua yang kita punya. Saudara juga boleh dengar suaranya tiap minggu, nggak kayak di tahun-tahun yang lalu. Saudara banyak feedback dan sebagainya, puji Tuhan, karena alat yang sudah diberikan sama gereja di mixer digital yang ada di belakang, dan kita operate pakai saya punya iPad personal, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, ya. Pada dasarnya semua berjalan dengan baik, dan saya percaya pekerjaan Tuhan nggak akan berhenti sampai di situ. Saya selalu lihat ke depan. Saya selalu ada yang saya cita-citakan, dan saya masih imani mungkin oma speaker itu soon to be akan kita ganti. Duitnya dari mana? Tuhan yang provide. Amin, saudara. Kalau saudara ada pertanyaan secara detail bagaimana inventory yang saudara ingin tahu, silakan langsung hubungi saya. Saya nggak perlu detail di sini karena banyak merek ataupun tipe atau apa yang saudara juga nggak ngerti secara detail. Tapi kalau saudara memang perlu, monggo silakan hubungi saya akan kasih tahu secara detail. Kita punya 2 set, satu di sini, satu ada di garasi Bapak Charles di mixer yang lama. Ada juga 3 monitor JBL yang pasif. Sekarang di sini kita udah pakai yang baru karena yang sebelumnya ada kecurian, dan Tuhan sudah gantikan yang baru yang lebih bagus. Kayaknya itu aja. Semuanya terbuka. Kalau bagian ada yang mau mempertanyakan, silakan. Saya akan kirim secara detail apa yang kita punya, baik secara keseluruhan yang kita pakai setiap hari Minggu, dan juga banyak hal yang saya masih belum accomplish di sini. Seperti saya rindu kalau ada monitor satu wireless di sini untuk Bapak Gembala,
Dan siapapun yang bersaksi seperti saya bicara saat ini, saya cuma dengar dari samping saudara. Saya nggak dengar directly. Itu penting sekali dan saya yakin dengan adanya monitor di depan, Bapak Gembala juga akan lebih confidence dalam menyampaikan firman-Nya. Itu jangka pendek rencana saya. Harganya nggak mahal saudara. Bentuknya sama seperti yang saudara boleh lihat Bapak Charles punya di sebelah kanannya. Kalau dia lagi di sebelah keyboardnya, itu cita-cita saya ada di sini 1 atau 2 lebih bagus, dan ketambahan wireless juga 1 di sini saudara. Jadi kalau saudara mau kesaksian, kita nggak usah ngambil lagi dari atas, tapi sudah memang ada di sini ready dan standby. Begitu juga kalau Bapak Gembala sedang, karena kebutuhan beliau waktu berkhotbah dengan lavalier ini dan kebutuhan beliau waktu dia sedang berdoa secara worship sama-sama, mikrofonnya itu bukan untuk nyanyi sama-sama saudara. Itu mikrofonnya sebetulnya untuk dia menyampaikan firman tanpa ada background musik. Kenapa? Karena saudara akan lihat, saya usahakan semaksimal mungkin supaya dia balance dengan yang lain. Tapi ada di waktu kalau beliau kurang teriak atau dan sebagainya, nggak level, saya coba push untuk dia lebih keras dibanding yang lain. Feedback itu akan tolerance di sini saudara. Dan itu distraksi saudara lagi menyembah Tuhan atau dan sebagainya, dan itu yang saya coba avoid. Jadi kalau Bapak Gembala mau bernyanyi atau menyembah Tuhan dengan adanya wireless microphone tambahan di sini dan 2 monitor di depan atau 1 setidaknya, itu saudara akan lihat impactnya bagaimana. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya bersyukur Tuhan kasih anak saya yang nomor 2, Pak Daniel, sebagai asisten saya di sini. Saya datang udah nggak suruh dia bikin apa, dia sudah jalan, monitornya dinyalain dan sebagainya. Walaupun kadang ada lupa-lupanya, saudara masih anak teenager, tapi saya diberkati sekali dengan pelayanannya, dan saya rindu mungkin kalau ada yang lain mau involve di sound ministry, mari saudara silakan mendaftarkan diri, jangan segan-segan, kita semua di sini keluarga. Ada pertanyaan atau tambahan nanti mungkin ditanya jawab, bisa kita lanjutkan. Demikian dari Soundman Mount Carmel. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeo. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Bapak Edward dari Multimedia. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Daniel, Bu Grace buat kepercayaannya pada saya. Kalau Bapak Charles nggak pernah diganti-ganti, saya juga nggak pernah diganti-ganti. Sedikit masukan dari multimedia. Jadi tahun lalu kita udah berhenti live streaming buat Sunday service dari pertimbangan dan permintaan dari Bapak Gembala. Jadi kita udah nggak ada live streaming buat Sunday service lagi, tapi Zoom tetap berjalan tiap hari Kamis. Dan juga saya sangat diberkati dengan Zoom. Saudara-saudara semua diberkati dengan miracle service. Amin. Saya punya mama dengan papa di rumah juga. Kalau saya suka, kalau kadang saya lagi nonton, mereka juga ikut-ikutan nonton gitu Zoomnya. Sampai kemarin mama tempat tanyain, nanti kalau mama pulang di Indonesia katanya dia mau minta digabungin ke Facebooknya Mount Carmel, jadi bisa dengar firman juga. Puji Tuhan, saya yakin bukan cuma mama papa saya, tapi banyak orang di seluruh dunia ya, seperti yang firman Tuhan bilang, pergilah ke seluruh dunia dan kabarkan firman Tuhan. Dan melalui Zoom ini saya percaya banyak orang diberkati. Bapak Tongkle aja di Indonesia bisa nonton tuh Zoom. Dan juga
di Zoom masih banyak challenges saya lihat. Kadang kalau lagi ada worship suaranya keras, kalau lagi firman suaranya jadi kecil, jadi ya harap dimaklumin aja dulu buat sekarang. Soalnya yang saya lihat yang kalau Zoom itu Tante Grace sama si Tante Grace sama si Rachel yang ganti-gantian ya. Jadi kalau Rachel yang worship leading, Tante Grace pasti yang pegang komputer. Si David yang main keyboard atau main itu. Jadi ya soundnya belum bisa ada yang utak-atik dulu. Dan saya tahu kalau lagi mereka lagi live di studio, suara yang keluar di studio itu belum tentu sama dengan suara yang keluar di live. Jadi saya ada ngomong sama si David, mungkin kalau bisa nanti yang mixernya itu mungkin bisa dikontrol dari remote, dari kayak remote login gitu, terus bisa dikontrol karena saya tahu itu mixer ada bisa kelebihannya itu. Dan jadi itu aja dulu buat sekarang. Dan buat inventory, kalau yang buat Zoom saya tahu kita ada laptop, kita ada video mixernya ada 4 input, tapi kameranya cuma 1 dulu buat sekarang, dan mungkin yang input lainnya nanti bisa ditambah lagi di kemudian hari. Tapi so far kita udah oke buat Zoom. Semuanya agree? Amin. Dan kalau di gereja kita punya inventory ya cuma laptop yang di belakang itu, dan saya tahu itu laptop sudah lama banget. Kayaknya dari gereja yang lama kita masih pakai itu laptop. Tapi puji Tuhan laptopnya masih bisa dipakai gitu, masih bisa memberkati kita semua. Dan di laptop itu kita ada translation buat Bible, jadi buat pastor-pastor yang khotbah di depan sini kita ada translation lain, kita ada King James, ada MSG. MSG-nya bukan Edson ya saudara-saudari, tapi The Message. Kita ada New King James, kita ada NIV, kita ada New Living Translation, ada terjemahan baru, ada Amplified. Jadi lengkap kita semua kalau mengenai translation. Dan juga berikutnya mengenai warta jemaat, saya berterima kasih buat saudari Pinpin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Sampai sekarang dia yang bikin warta jemaat. Saya bilang sama saudara Pimpin, kalau warta jemaat nggak usah di print, karena kalau saya perhatikan juga kalau di print nanti adanya dibuang-buang gitu. Jadi kita cuma masuk di Facebook aja. Tapi kalau misalnya ada saudara-saudari yang mau hard copy-nya, bisa bilang nanti kita bisa print, karena kita juga ada printer. Kalau satu inventory, kalau kita juga ada printer. Dan juga cuman ada input kemarin, jadi rencana mungkin kalau bisa kita mau pasang kayak kaca gitu, mungkin warta jemaatnya bisa ditempelin di kaca situ. Jadi kalau misalnya nanti kita sudah mulai bisa fellowship di gereja lagi, kalau misalnya ada tadi yang nggak perhatiin saya lagi baca pengumuman, bisa di belakang ada lagi gitu ditempelin gitu, jadi bisa lihat oh yang tugas kebersihan yang ini, yang minggu depan yang bertugas ini, tapi yang pasti ada di Facebook semuanya. Itu saja kali kalau dari multimedia. Kalau misalnya ada input atau ada kritik atau ada apa aja, nanti bisa langsung ke Tante Grace aja. Nanti bisa bilang sebentar. Terima kasih. Terima kasih Edward. Terakhir kita dengarkan dari Dance Ministry, Santina Chandra. Thank you, Om Daniel and the Grace, for trusting me with this dance ministry. First, I want to also thank you for my team. There's Rachel, Ofina. We added Summer this year too. Also Michelle, she's not here, and you guys don't see Sarah dancing up here, but she's still part of ours. She
just one baby girl coming up, so she'll be right here. So just a quick update for 2021. First, throughout the whole year, last year, every other week, there's already the dance class going on. It's every other week. Of course, thank you for Mama Eda, because in a way, when they go in the class, we took them out of the Sunday school class. So thank you for trusting that. And then also, I believe that last year,